Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, senang sekali ketemu sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang banget nih ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Ada juga laki-lakinya ya, calon penghuni surga ya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Pernah gak lagi tidur ngerasa gelisah, ngerasa gak enak gitu badannya? Sering, kira-kira apa? Kecapean? Ya bisa kecapean atau bisa juga percaya gak kalau gangguan sihir, gangguan jin? Terbengong-bengong. Kira-kira kalau gangguan sihir, gangguan jin cari taunya gimana? Ciri-cirinya gimana? Coba yang di rumah. Nah makanya pagi hari ini kita akan bahas ya. Tema kita adalah siap-siap ya. Tanda-tanda terkena sihir ketika tidur. Tepuk tangannya. Tepuk tangan biar gak kena sihir. Tepuk tangan biar semangat dong untuk belajar pagi hari ini. Ustadz Maulana mau nanya mengenai sihir-sihiran nih Ustadz. Oke. Dan juga ketika tidur Ustadz, bener gak dalam mimpi itu bisa menafsirkan sihir yang ada di dalam diri kita? Jadi mimpi itu bisa menjadi tanda kalau kita kena sihir. Iya. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Izin Habib, Masya Allah tabarakallah. Ustaz Sam, Masya Allah tabarakallah. Dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah mimpi itu bisa pertanda, bisa mendeteksi kehadiran adanya gangguan daripada sihir? Jawabannya iya. Ulangi, jawabannya iya. Kenapa? Karena ternyata jikalau kalian mimpi sesuatu yang kalian senangi, maka janganlah engkau ceritakan pada siapapun. Maka berdirilah dan sholatlah. Kalau yang tidak kalian senangi, berdiri sholat. Oke? Jamaah. Nah pertanyaannya gimana mendeteksinya? Karena mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik datangnya dari Allah. Mimpi yang buruk datangnya dari setan sebagai gangguan. Ada namanya setan wasnan yang menggoda ketika kita tidur. Kemudian yang ketiga adalah mimpi karena reaksi tubuh. Dari reaksi tubuh inilah kita bisa mendeteksi adanya kehadirannya daripada sihir. Karena dikirim termasuk mendeteksi datangnya karena gangguan ketika sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketindian lah, merasa terangkat lah, terasa tenggelam lah, berada di kubur lah. Itu kan seperti itu. Makanya hati-hati ketika kita tidur ada adab-adabnya. Sebaiknya wudhu dulu, berdoa dulu dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Lanjut kita bahas. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting sekali untuk kita bahas pagi hari ini ya. Akan kita lanjutkan. Habib Muhammad Syihab, izin Habib. Waduh siap. Bahas Ngeri-ngeri mimpi, sedap nih mimpi. bahas sihir, ngeri-ngeri sedap ya. Betul. Pertanyaannya nih Bib, ini mungkin banyak yang bingung dan penasaran Bib. Bisa nggak mimpi itu membuat orang meninggal di dunia nyatanya karena sihir? Meninggal di dunia nyatanya karena sihir. Karena mimpi juga awalnya. Silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Sony. Amin. Ya Allah. Mimpi itu bunga tidur. Betul ibu-ibu? Artinya mimpi itu kembang tidur.
Betul? Jadi orang mimpi, tadi Ustadz Maulana sudah katakan mimpi yang bagus itu dari Allah, mimpi yang jelek itu dari syaitan. Sebenarnya mati itu hanya semua orang itu bakal mati. Cuman ada sebab. Jadi kadang-kadang orang sebabnya cuman kepleset doang di kamar mandi meninggal. Ada gara-gara ini Ustadz Maulana. Cantengan. Wah, Lah kok bisa? Mati. Kok bisa? Artinya sebab aja. Oh. Sekecil-kecil apapun sebab. Jadi kalau dikatakan bisa nggak orang mimpi kemudian di dunia nyatanya dia meninggal? Bisa-bisa saja. Karena memang sebab dia mati itu dengan mimpi. Contoh misalnya orang itu mimpi misalnya Ustaz Maulana bilang kelelep air. Pas kelelep air bukan pas dia bangun, malaikat Israel. Berarti memang dia lagi mau dicabut sama malaikat Israel. Artinya apa yang kita lakukan maka kan disunnahkan sebelum kita tidur itu sudah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidur dengan tenang. Tadi dikatakan Ustaz bilang suka nggak kita itu tidur merasa gelisah. Pasti ibu-ibu sering merasa gelisah tidur, betul? Apalagi pas diraba kantongnya rata. berarti karena utang. Itu artinya gelisah banget tidur. Jadi kalau ditanyakan apapun sebabnya, mau sebab terpleset, mau sebab dia sakit, atau mau sebab dia kecelakaan, atau sebab gara-gara tidur. Kan tidur itu disebutnya mati sementara, bukan mati suri. Mati sementara. Jadi orang itu tidur bisa dia bangun lagi, bisa juga tidak bangun lagi. Kalau ditanyakan bisa nggak mimpi itu, tapi tidak juga harus dikatakan oh gara-gara sihir, nggak juga. Jadi nggak harus mimpi mati atau mimpi gara-gara kemudian dia di dunia nyatanya meninggal itu gara-gara sihir, tidak. Kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memang karena ajalnya juga begitu. Karena ajalnya. Berarti memungkinkan juga ketika kita dimimpiin dulu meninggal itu karena dari Allah juga ya. Bib, betul, pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enak kalau besok mati, enak dikasih tahu. Gak ketahuan. Iya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Saya suruh tepuk tangan terus biar gak ngantuk, biar gerak semua badannya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Lanjut ya. Iya dong. Nah Ustadz Syam. Tadi kan di awal aku bilang, suka ada yang gelisah nggak kalau lagi tidur selain karena utang, karena mikirin besok cicilan udah dibayar apa belum, memungkinkan nggak orang yang gelisah tidurnya itu karena ya udah ada yang dikirimin sihir gitu, sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan gitu Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 47 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian malam sebagai selimut, wan nauma subata, dan juga
Dialah Allah yang menciptakan tidur untuk kalian dan dialah Allah yang menciptakan siang sebagai waktu untuk mencari nafkah, mencari kehidupan di atas muka bumi ini. Berarti dari ayat ini kita mengambil pelajaran ternyata tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa orang yang ternyata tidak merasakan nikmat itu lagi sehingga butuh obat tidur, sehingga butuh diruqyah baru tidurnya enak, sehingga butuh di tempat ini baru bisa tidurnya enak. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kita nikmat yaitu berupa tidur tadi. Apakah orang yang gelisah di saat tidurnya termasuk orang yang merupakan ciri terkena daripada gangguan sihir? Maka jawabannya bisa ya, bisa tidak. Apabila orang tersebut sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca doa-doa perlindungan termasuk di antaranya Ratibul Haddad, Ratibul Attas, kemudian ada Majmu'us Syarif, ada doa-doa zikir pagi petang. Kalau sudah membaca semua itu lalu masih gelisah dalam tidurnya, jawabannya satu, pergi ke dokter. Ke dokter dulu. Karena mungkin ada medis di Oh, situ. oke, medis. Kalau enggak pergi ke psikolog. Kalau bukan medis, mental. Oke, medis, Karena mental. spiritualnya sudah dijalankan semua. Oke. Zikir-zikirnya sudah, adab-adab tidurnya sudah. Berarti bukan lagi sihir, berarti ada dalam tubuhnya. Berarti sesuatu. harus cari tahu dulu Betul. sebenarnya ya. Masya Siap. Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, ya. Mas Masya Allah, Sony. tabarakallah. Jamaah. Pokoknya nanti di segmen berikutnya aku kasih kesempatan untuk nanya ya yang ada di studio ya. Sekarang ada pertanyaan dulu nih dari jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram @miasuniati. Assalamualaikum Ustadz. Saya selalu kaget ketika saya tidur di ruang tamu dan bangun-bangun sudah di kamar. Saya pikir itu gangguan jin. Saya sudah berdoa. Namun ketika saya ketiduran lagi, hal serupa terjadi lagi. Ketika saya selidiki, ternyata saya digendong ayah saya supaya tidur di kamar katanya. Begitu Ustadz cerita saya. Ya iya kalau anak kecil pasti kayak begitu kan ya. Pernah ngalamin gendong anaknya lagi ketiduran di sofa dipindahin ke kamar pasti pernah ya. Pertanyaannya kalau orang tua yang ketiduran di sofa tiba-tiba ada di kamar itu karena apa? Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Itu karena pikun. Iya.